صدقوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bahasa Allah dengan segala firman. Semoga dengan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dapat memberikan keberkahan pada jemaah kita sore ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Direktur Politeknik Kepala Negeri Surabaya kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sulistiono, SDMT. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Nazrul Islam, kami menyampaikan pernyataan yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Dr. Zahid, yang terhormat Profesor Ismail, yang terhormat Bapak Iwan Wiranto, Pengatur Direktur PMI Teknis, yang terhormat Profesor Haji, yang terhormat jajaran manajemen Politeknik Surabaya, dan yang menghormati Bapak dosen dan tenaga pendidikan UPS, dan setelah yang kami banggakan mahasiswa Politeknik Surabaya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan. Dan kami kemudian kita bisa bersama kesempatan yang berbahagia. Kalau selawat kita salam kita lakukan kepada Rasulullah yang kita Muhammad. Yang saya hormati para semua yang datang pada acara Nabi kali ini, bismillah saya semakin bersyukur oleh Bapak Surabaya menyampaikan terima kasih sekali lagi yang sudah hadir kepada Bapak Pelayan Nasruddin Sana telah berkenan hadir di PPS. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Ramadan Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi agenda penting di PPS. Karena siar dakwah merupakan hal yang sangat penting, sehingga menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik dan bermanfaat. Tabligh akbar ini semoga menjadikan refleksi bagi kita semua agar makin menjadi pribadi yang baik dan semakin menghubungkan kita kepada baginda Rasulullah SAW.
Mudah-mudahan apapun usaha kita dalam mencapai kebaikan selalu mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangan soto karo kaji. Tinggal pulau Jawa tidak tahu. Ini aku ya masuk di sini. Bilang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Sulistyo STMP atas yang diberikan telah disampaikan. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Maulidul Hasanah oleh Dr. K. Haji Marzuki Mustafa MAD. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Sahabat Indonesia, Malang, Jawa Timur. Kepada yang kami hormati Al-Mukarram Dr. K. Haji Marzuki Mustafa MAD, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada beberapa titik masih kosong, yang umpel-umpelan bisa kami cek ke situ. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para sepuh, para senior, mantan pejabat di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, mungkin juga ada mantan dosen dan yang lain-lain, mantan karyawan, kami cukup yang sepuh dulu. Semoga sehat, panjang umur, barokah, keluarga, anak putu, mungkin dan sekian saya semuanya. Kami memahami. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, para wakil, para kajur, kapolri, para dosen, semoga rezekinya tambah, sehat sampai umur, dan kalau sewaktu-waktu saya soal ke sini, semoga nanti beberapa tempat yang kosong itu sudah jadi bangunan. Dan tadi masuk itu kok nggak sampai ke dari saya mana? Mereka sampai full bangunan. Jadi kita banyak tanah kosong lagi. Semoga semakin maju, semakin besar, semakin berkah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Prof. Musta'in ini belum pernah mengajarkan perkapalan ya? Ini. Udah mas, di SKI. Ini. Itu SKI. Panjang umur, sehat barokah. Para dosen, Bapak Ibu, para karyawan, para mahasiswa, hadirin hadirat rahmatullah, monggo matur sini semua, aktivitas yang nggak penting ditinggalkan, yang foto-foto yang nggak penting ditinggalkan, atau nggak penting didelete. Begini hadirin, bahwa keinginan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 yang diingatkan pemerintah itu sulit tercapai kecuali jika didukung oleh SDM yang memang sangat mumpuni. Kemarin
SDM yang unggul, mereka berkarakter, mereka berintegritas, mereka full tanggung jawab atas semua tingkah laku ucapan yang mereka lakukan. Tidak mungkin membangun negara bermodal SDM munafik. Tidak mungkin membangun negara Indonesia emas bermodal SDM yang tidak punya karakter, tidak punya integritas, mengklaim isu sore tempe. Tidak mungkin. Menurut akal sehat yang begitu, menurut ilmu yang begitu, menurut Al-Quran Sunnah ya begitu, menurut pewayangan juga begitu. Kalau kadang nonton wayang jam-jam 2, jam 3, jam subuh, itu ramai sekali wayang sedang ini setelah jujur lama, lalu ramai itu namanya perang Brontoyo. Brontoyo itu Joyo Minang. Nggak mungkin membangun kejayaan Joyo Minang tanpa perang Brontoyo dulu. Brontoyo itu ambisi, kemauan keras yang nggak bisa dipekak. Bronto, Yudo itu perang. Harus Bronto itu dulu, harus mengekep nafsu, harus empat, harus tirakat, harus tani bengi, harus tahajud, harus banyak istighfar. Wabil ashari mujassir, makanya jamnya jam-jam 2, jam 3. Jam itu memang waya-waya jam tahajud, waya-waya jam tirakat, waya-waya jam maka nafsu. Bronto, wahai Muhammad SAW, itu hasil nafsu 40 hari di Gua Hira. Lahir Gus yang luar biasa. Kata teman saya, Profesor Soekardi, teman sekelas, rumahnya Jombang, dulu rektor di Solo. Dia cerita ke saya, ketika hamil lahir Gus Dur, ibunya itu khatam Al-Quran 100 kali. Yang fadilah barokah khatam Al-Quran 100 kali, itu memang diniatkan untuk si jaban baik. Kalau akhirnya seperti itu, memang itu hasil dari Bronto itu pernah melawan hawa nafsu. Dalam agama Buddha, sang Buddha Gautama yang akhirnya membawa pelajaran yang mulia luar biasa, itu juga dari keberanian dia meninggalkan gemerlapnya kerajaan, meninggalkan gemerlapnya dunia, dan dalam tanda petik tirakat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami di pondok rata-rata kalau pada akhirnya ditakdir Allah menjadi kiai besar di Sombing begini, mandi dongan ini ramah itu gini. Saya punya pakde namanya Hasbullah, itu menghafal Quran hanya 1 bulan selesai. Apa? Hafal Alfiyah Nahwi, kalau anak-anak pondok biasanya setahun lebih baru selesai. Pakde hafalan Alfiyah 7 hari. Punya anak top kayak begitu, itu juga hasil dari kiraat. Bronto
Dulu Mbah Jangga, Mbah ini ya, Mbah Jangga. Rumahnya berikat pondok dakwah, bapak kami dari situ. Ada namanya Mbah Sapi. Mbah Sapi kelak punya anak Mbah Zaid. Mbah Zaid dakwah. Mbah Zaid punya anak Mbah Abdul Karim, ketua MUI dakwah kekerasan politik. Lalu sekarang punya Gus Subi, Rois Kuliah PJNU. Nah, Mbah Sapi ini kasus yang tahu nggak segera punya anak. Lalu pas panen kambing, panen pokok, dilalah ada kambing batuk. Kambing batuk kalau di sini kalau perempuan madu itu dibahas dan di depan punya. Kambing rokok ada di sini, punya tersinggung tuh. Nanti sakro boleh tirakat kosong mirip. Akhirnya punya anak kalau nggak salah 11 atau 12. Hasil dari Bronto. Kalau orang seluruh berenang dengan persenjataan gak banding, tapi akhirnya menang. Itu karena juga di sana ada Wahab, ada Ki Abbas Butet, ada Mbah Hasyim As'ari, dan yang ini termasuk bapak kami. Itu kalau mau berangkat ke Surabaya, soal dulu ke sana kurang kali itu Mbah Mansur. Lalu peralatan apa saja termasuk bangun runcing itu minta supaya disuap Mbah Mansur. Katanya bapak saya nggak disuap, mereka kokon yang berubah. Lalu gelombang itu tempat wudhunya santri-santri. Wes orang gelombangnya mesti mandi. Dan tidak dikai bismillah ewon. Sejak wudhu kan baca bismillah. Gelombang itu tempat wudhunya anak-anak, baca bismillah di situ. Ternyata, masya Allah, nyun saya, kalau kakalnya kebat, kena tembak ya. Karena Allah memberikan itu hasil Bronto itu. Nah, kalau ini benar-benar ada Indonesia Mas. Kalau benar-benar ingin Indonesia jaya, pastikan mereka yang akan menduduki posisi-posisi penting pejabat negara, mereka harus orang yang full takwa. Sore pesek kawan korupsi, sekali pun nggak berani curang. Kalau karyanya asli bukan plagiasi, asli 100%. Laporan pun siap dihisap Allah. Nggak ada laporan yang masuk jadi masalah. Laporannya semuanya asli. Itulah SDM yang punya integritas, yang punya karakter, yang punya jati diri, yang punya identitas jelas sebagai mukmin muslim saleh bertakwa kepada Allah. Nabi diputus Allah, lalu akhirnya sukses membangun negara Madinah karena Nabi berhasil mendidik beberapa kader yang top yang semuanya punya integritas, punya karakter, punya patih Abu Bakar, punya patih umat,
Osman, Ali, dan yang lain-lain. Bermuka orang top ini. Left di Akhirnya Nabi sukses membangun SKI. Madinah, Itu SKI. membangun negara, udah situ dan tentu nggak bisa membangun bisa oh nggak bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah, untuk ke sana maka penguatan iman penting. Jangan sampai serambut pun ragu tentang kebenaran Allah. Jangan sampai serambut pun ragu tentang kebenaran Al-Quran. Jangan sampai ragu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Orang kalau ragu, maka dia nggak berani melangkah. Kalau ragu nggak berani bersikap. Kalau ragu maju mundur, kader yang maju mundur ini nggak mungkin bisa maju. Wong suka maju mundur. Tapi kalau orang yakin, jalan buat. Dan yakin itulah namanya iman. Nah, akan kami sampaikan bahwa Islam 100% benar. Dan kita serambut pun gak ragu tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, juga kebenaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmatullah, secara sosial kemasyarakatan, orang Arab Quraisy ketika itu tahu si sosok Muhammad ini dari kecil dan mereka dari bersama. Sekalipun Muhammad ini tidak pernah bohong, sekalipun Muhammad ini tidak pernah khianat, tidak pernah manipulatif, dan mereka tahu Muhammad ini super cerdas, super bijaksana. Mereka tahu Muhammad tidak punya cacat moral. Begitu Allah pilih Muhammad untuk diamanati wahyu, nggak ada alasan lain bagi mereka kecuali harus menerimanya. Abu Jahal dan kawan-kawan yang karena sakit hati belum bisa menerima Muhammad SAW. Ketika ditanya, kamu kok nggak percaya pada Muhammad? Coba pegang ngomong Muhammad, boleh ngomong air dan lemak. Coba jangan bedanya Muhammad. Jadi bedanya. Jadi satu persatu. Kesimpulannya nggak ada cakap. Dan mereka hanya bisa mengatakan Muhammad al-Bani. Saya Alexander semuanya bertahun-tahun ada di kampung. Ketika ada sosok sekalipun nggak pernah ngapusi, nggak pernah bohong, nggak pernah khianat. Begitu dia jauh, dia mesti percaya. Dalam teori evaluasi, kalau ada alat tes, dipakai tes hasilnya balik. Tahun depan dipakai lagi balik lagi. Tahun berikutnya dipakai lagi balik lagi. Sampai 50 kali balik terus. Maka ada tingkat kebenaran tambahan semakin mantap. Real. Bukan hanya kebetulan benar sekali. Yang terbukti benar berkali-kali. Lah mereka saat Muhammad diutus, Muhammad sudah umur 40 tahun. Teman-teman sekitarnya 40 tahun juga. Kalau ada mulai dari umur mulai bisa ngerti. 30 tahun nggak pernah melihat Muhammad bohong. Nggak ada alasan kecuali mengiyakan. Nggak mungkin orang nggak percaya pada Muhammad SAW. 30 tahun nggak pernah ada. Yang kedua, ajarannya pun sesuai dengan realitas. Contoh,
itu disebut dengan lafadri angin pakai mufrad, nggak pakai plural, jangan enggak. Wajawai nabihim birishin tertiba. Kapal-kapal gede itu berjalan dengan satu arah angin, birishin. Bukan aliyah, bukan riyah, tapi berishin. Bayangkan kalau di tengah samudra ada badai, angin datang dari berbagai arah, kapalnya pakai kapal layar, dengan sombong. Quran menunjuknya pakai angin yang mufrad satu arah, birisin terlibat. Baca bismillah di tengah-tengah kapal. Ketika kapal itu berjalan, maka bismillahnya boleh dibaca miring. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Harusnya kan biasanya bacanya nggak miring. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk ayat itu bacanya miring. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saat kapal ini berjalan. Bismillah saat kapal ini sandar. Sandar wis minggir. Ombaknya wis antem. Wis gak miring-miring. Maka bacanya nggak usah miring. Wa mursalah. Tidak dibaca wa mursalah. Tapi ketika kapal berjalan majro, karena di tengah laut ada ombak, ya biasa miring-miring. Maka Quran pun bacaannya juga miring, bukan majro tapi majriyah. Semuanya sesuai. Ketika Quran menyebut laba-laba, kata Quran yang bikin jalan itu laba-laba betina, bukan laba-laba jantan. Ittakhadhat baita. Ini ada kiai di sini. Kalau muzakkar ittakhadhat, kalau perempuan betina ittakhadhat. Quran pakai kata-kata verbal, kalimat verbal ittakhadhat, bukan ittakhadhat. Berarti menurut Quran laba-laba betina yang bikin jaring. Kami orang Blitar, kami Gorontalo Solo, Desokol, yang namanya membedakan pelantingan lanang, pelantingan wedok, yo iso satu boleh ngomong besok. Pelantingan betina itu artinya belendung dan bisa mengeluarkan sulur dari bikin jaring. Pelantingan jantan badannya panjang, nggak bisa mengeluarkan sulur, nggak bisa bikin jari. Jauh hari 1400 tahun lebih, Quran mengatakan kemelantingan betina yang bikin jari. Ittakhadhat baita. Tawon itu ada ratu, ada tawon jantan, ada tawon betina. Tawon jantan ada bulunya, ada empuknya. Tugasnya menjaga rumah, menjaga ratu. Tawon betina yang tugas dari maju ke sana. Kata Quran yang ditugaskan dari maju, yang besok saling kebang, itu hanya tawon betina. Kata Quran, bukan tawon jantan. Mana ayatnya? Anit takhidi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun thumma kuli min kulli thamarat wasluki. Perintah dari Quran. Kamu yang diperintah laki-laki, yang diperintah laki-laki ittahi, yang diperintah perempuan ittahidi. Makan yang diperintah laki-laki pun, yang diperintah perempuan kuli.
lewat yang diperintahkan laki-laki kusruk, yang diperintahkan perempuan kusruki. Ayat tentang lawan semua yang pakai perempuan. Ittahidi, sunnahuli, wasruki. Kenyataannya memang begitu. Enggak ada satu pun ayat Quran yang menyimpan dari reality. Anehnya, tawon itu adanya di alam tropis. Iya, 3. Indonesia yang ada kembang gandum, ada kembang gajah, ada persil kopi. Ini utama mengarah-arah. Karena kalau persil kopi, kalau pendatang hewan tawon ini ada di Indonesia. Barangkali Muhammad tidak pernah melihat tawon ini. Tapi kok turun ayat tentang tawon, turunnya di Arab, benda yang realitanya ada di Indonesia. Kok ya pas? Ini kalau nggak mujizat nggak mungkin. Sadaqallahul Janin tercipta dari zigot. Zigot itu tercipta dari bergabungnya sel sperma dan sel ovum. Sel sperma mengandung 23 kromosom. Sel ovum juga 23 kromosom. Gabung jadi 46. 46 kromosom itulah yang telah akan membentuk gajah. Jalan kaki, jalan jempol, ada semua. Tapi tidak ada kromosom dalam jenis kelamin. Maka siapapun nggak tahu, hatta dokter ahli rekayasa genetika, ahli bayi tabung, dia nggak bisa memastikan kalau janin ini laki-laki apa perempuan. Paling top hanya menganalisa gerak sel. Lalu sekiranya gerak selnya keras, diduga calon laki-laki diberi tanda RH+. Kalau geraknya agak lembut, diduga calon perempuan janin diberi tanda RH-. Tapi saat umur 4 bulan kata hadis Allah diberikan nyawa sekaligus dijatuhkan lagi apa perempuan. Janin yang oleh dokter ditandai RH+ dikira laki-laki. Gusti Allah bisa jauh ke Jibril wedok. Ya wedok, tapi dijual. Balan-balan maju kuat, ngangkat sampai ya kuat. Yang oleh dokter ditandai RH+, lembut lemah gemulai. Terus kalau gawe tanya, yo ono manute. Yo lanang tapi bengkok. Misteri calon janin laki apa perempuan yang tahu secara teori biologi, yang tahu hanya Allah. Ilmuwan nggak tahu karena memang nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Dan itu diungkap di surat Al-Rum. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu rahasia rahim. Ini mengandung perempuan atau Sadaqallahu tentang kutub. Maryam melahirkan Isa karena dituduh berzina, malu-malu di warga, dan khawatir menimbulkan laknat untuk warga. Menjelang kelahiran diusir dari kampung, namanya Maryam. Akhirnya si perawan suci itu, Santa Maryam, Santa itu suci,
si perawan suci Maryam harus melahirkan sendiri tanpa dendam. Dan dia bingung perawan GBA. Kalau ada yang robek, bagaimana cara segera kembali? Mesti ada yang robek kok. Halo, halo, mestilah. Kalau ada yang robek, ya apa cara segera kembali? Kalau ada infeksi di dalam, ya apa cara segera menyembuhkan? Kalau ada pendarahan, ya apa yang tidak nampak? Quran luar biasa. Wa rusli ilaihi bid'in nahbati tusaqit alaihi. Ini mikir soalnya. Rutoban Gak bisa. Maryam Sedikit pakai mikir. weto sing Nanti kan gua tanya jawab di mana? hero Ini bisa lumayan. Bisa semua. Pakai itu berarti. hero supaya rutobnya berjadwal tusaqit alaihi rutoban kurma yang kayak sawit. Makan itu rutob. Kalau nanti segera sembuh, apa korelasi secara ilmiah antara keinginan segera sembuh, luka dan panas, robek dan balik, pendarahan dan mampat, kok disuruh makan rutok? Memang ada korelasinya. Kampus kami di malam jurusan biologi, alhamdulillah sudah membuktikan itu dan terbukti secara ilmiah di laboratorium. Anak-anak ambil rutok saat itu dibuang isinya di blender, lalu diberi cairan kimia supaya ada pemisahan unsur-unsur. Subhanallah, diketahui kan biasanya agak berdosa sekian persen. Ada unsur air sekian persen, ada zat asam sekian persen. Di rutok ternyata ada zat kami nggak tahu namanya. Itu kalau orang makan rutok segera terkonversi menjadi sel darah putih. Berarti maksud pemerintah Maria makan rutok agar kadar sel darah putih dalam tubuh Maria itu terpenuhi. Orang kalau kadar sel darah putihnya cukup, nutrisinya bagus, maka imunitasnya bagus. Orang kalau imunitasnya bagus, roh gampang wakas, pendarahan gampang mampet saat itu. Antara lain suruh makan rutok, dan ternyata rutok mengandung zat yang akan cepat menjadi sel darah itu. Itu Quran. Sadaqallahul naik ke atas. Zaman Samono belum ngerti atmosfer, belum ngerti batas yang ruang hampa nggak ada oksigen, nggak ngerti orang. Tapi Quran dari dulu 1400 tahun lebih sudah mengatakan ya jangan sotrohu tayyiban haladan kan nama yaswa'atu fisab. Semakin orang naik ke atas sampai batas tertentu, orang akhirnya sesak bernafas. Artinya nggak ada oksigen. Setelah dunia maju, ada pesawat, orang manusia jadi tahu, batas sekian kilo dari bumi sudah nggak ada oksigen, orang nggak bisa bernafas. Maka kadang Muhammad itu oleh orang kafir diloloknya kemudian. Kalau secara akal tanpa ini, semakin ke atas ruangan semakin besar, harusnya bernafas semakin lega. Semakin bawah buat pakai bom, rebutan oksigen, nafas semakin sulit. Tapi kata orang justru semakin naik,
nafas ternyata memang ada batas di sana, ada ruang yang lain. Ini tentang isi. Andai masih panjang nanti tentang aku kamar mereka. Mau salah sendiri. Lalu tentang angka. Dari awal Quran mendeklar Quran ini hadis akurat beriman. Hadis akurat beriman. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna wahyu Allah sidqan super sama super karena pakai masdar mubarak, bukan pakai isim fa'il, bukan shadiqan tapi sidqan. Telah sempurna wahyu Allah sidqan super akurat, wajar dan super beriman. Apa beriman? Yes. Tentang jumlah, maaf. Lafaz dunia disebut 115 kali dalam Quran. Lafaz al-akhirah kebalikan dunia juga 115 kali. Lafaz al-hayat kebalikan al-maut. Al-hayat di Quran tertulis 145 kali. Lafaz al-maut juga 145. Lafaz as-sayyi'ah yang jelek-jelek, lawan katanya as-sholihat yang bagus-bagus, dua-duanya disebut dengan jumlah yang sama. As-sholihat 168 kali, as-sayyi'ah juga 168. Malaikat lawan katanya setan. Saya pilih lafaz malaikat 88 kali, lafaz as-sayyi juga 88. Syukur gandengannya nikmat, musibah gandengannya sabar. Apa dibalik? Musibah syukur nikmat sabar. Tentang tauhid
bulan tadi anak ayatnya kamu 6 kali 19 itulah jumlah kalimat itulah surat At-Taubat tidak ada bismillahnya harusnya sudah bismillah tinggal 13 tapi di surat Amal ada 2 bismillah maka jumlah bismillah menjadi 104 tulisan Ar-Rahim 115 bukan 114 bisa satu takut dicatat Ar-Rahim itu surah Allah dan di Quran ada satu Rahim itu asma Muhammad bukan asma Allah di ayat mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Telah datang padamu seorang Rasul Muhammad dari bangsamu sendiri si Muhammad sifat rauf mengasihi penyayang kepada rahim. Kalau tulisan rahim 115 dikurangi satu rahimnya Muhammad maka rahim yang Allah 104 semuanya kalau boleh apalagi kita orang eksak di L-Quadrat kita itu rumus abid kita itu diferensial kita itu kami itu mengolah tapi dengan Allah Fatihah 7 ayat Fatihah 7 ayat berapa jumlah banyak hurufnya Fatihah jumlah banyak hurufnya Fatihah 152 bagi yang tidak menghitung bismillah bagian dari ayat maka jumlah huruf Fatihah bukan 152 tapi 133 itulah 19 kali 7 itu surat Yasin diawali huruf ya dan sin dan kita tahu bobot surat Yasin mirip-mirip bobotnya Fatihah. Kalau Fatihah umur Quran induknya Quran, Yasin kata Nabi Quran jantung intinya Quran. Ternyata sama-sama ketemu di angka 7. Yasin diawali huruf Yasin. Kali itu jumlah huruf ya dan sin di surat Yasin 133 sama dengan 19 kali 7. Surat Toha diawali huruf Tok dan Ha. Jumlah huruf Toha di surat Toha 171 sama dengan 19 kali 9. Jumlah Ar-Rahman dalam Quran 57 sama dengan 19 kali 3. Jumlah huruf Qaf di surat Qaf ada 57 huruf Qaf sama dengan 19 kali 3. Jumlah lafaz Allah di Quran 2698 sama dengan 19 kali 140. Anda
Andai Quran pernah ditambah, dipalsukan, ya nggak mungkin lah angkanya tetap sesuai. Ini bukti nyata, makanya sekarang banyak orang Inggris sana yang masuk Islam sampai 500 gereja kosong. Artinya banyak dibeli Muslim lalu jadi masjid. Yang masuk Islam di kami sadarkan di mana bukan hanya orang biasa. Kami kadang ngisi di Institut Teologi Katolik. Kita isi saja. Bagi kami kesempatan menyampaikan bukti kebenaran Yesus. Ada saja pastor Islam, dosen bahasa Islam. Ya kalau akal sudah menerima, mau nggak mau orang yang mesti enggak, namanya akal sudah menerima. Nah orang menolak kebenaran Tuhan nggak mungkin. Bapak Ibu rahmatullah, kita lanjut. Anak kami kebetulan yang nomor 3 dokter, yang nomor 4 juga dokter, yang nomor 5 masih di Taiwan. Alhamdulillah sudah hafal Quran. Ya, si anak dokter ini coba-coba, dia nggak tahu apa coba-coba. Kenapa anak diberi sabda? Air kalau ada 2 kolam lebih, ketetesan aja tetap suci. Pokok nggak butek, tapi kalau nggak ada 2 kolam, kapasitas 60 cm. Kalau nggak ada 2 kolam, kena najis, jadi najis. Anak-anak ini ngambil air bikin najis sedikit, penting nggak apa-apa. Terus diambil sampelnya saat itu, diberi cairan kimia untuk memisahkan unsur. Apa? Kalau masih ditemukan unsur yang non H2O, berarti unsur najis. Sekolah. Kalau full air harusnya semuanya H2O, tapi masih najis. Makanya Nabi menyebut najis. Hal yang sama diperlakukan pada air yang 2 kolam lebih, najis diberi najis. Ambil sampel, diberi cairan kimia, 100% unsurnya jadi H2O. Itu dibikin namanya mengalami istilah. Air kalau 2 kolam lebih mampu menghilangkan, melenyapkan unsur najis. Dan di teksnya hanya di Rasul seorang ummi nggak pernah kuliah di ITS. Kok dia tahu batas air, volume air yang punya kemampuan mengistilah unsur lain itu kalau sudah ada 20 nggak bisa. Islam itu sangat tinggi, sangat masuk. Maka ketika belakang ada model penyebaran Islam pakai doktrin Marzuki Bono, jangan main doktrin. Anda itu menang penawar, nggak percaya, nggak dapat sama dan keanehan. Mana buktinya? Kajian secara genetika, kajian manusia, kajian masa secara bersambung, dan yang lain-lain. Ojo main doktrin, harus pakai bukti. Iya, kalau sekedar meyakinkan dan murid saja, mungkin di doktrin bisa. Tapi kadang murid pondok yang kiainya main doktrin, anaknya kuliah di UNER, santrinya kuliah di ITS, di sini ada lab. Lalu si santri itu membuktikan
perantauan kiai ada ternyata nggak terbukti kalau bukan. Dulu ini sudah kayak rumah yang didahulukan kiai di masjid dalam hitungan menit diakses orang Kristen, orang non Muslim yang dengar khotbah kiai, mereka akan bisa menerima asal pas dirasa dan pasti supaya pasti dirasa utuh adab, utuh sopan santun, utuh bahasa yang lembut, dan supaya diterima ini butuh bukti secara asli rasional ilmiah. Nabi benar-benar mengedepankan ilmu. Likulli syai'in imadin wa imadu hadati al-ilm. Sembarang-barang dan pokok harus dijagai. Ada dia jaga yang mengokohkan keamanan Islam itu ilmu. Dari dulu Islam profesional tidak menamakan dulu nepotisme. Islam enggak nepotisme, Islam enggak diskriminasi. Islam benar-benar profesional, ilmu, kecakapan, keahlian, karakter, integritas, skill. Yang punya itu dari profesional. Siapa yang dipercaya Nabi Nuh Fahmi, saya ingin cari, nggak ada hubungan sama kami dengan Nabi. Dipercaya profesional. Yang jadi panglima perang, Khalid bin Walid, mantan musuh perang Uhud. Khalid masih memimpin musuh. Lalu di berikutnya sudah bersama Rasul. Mantan musuh itu jadi panglima, nggak masalah, nggak ada dendam secara. Lalu di pesantren santri hafid Quran, alim, jadi ustaz, nggak peduli mbaknya guru PKI. Islam nggak mengenal balas dendam. Islam profesional. Ikrimah ahli tafsir hafid Quran di zaman tabi'in. Siapa Ikrimah? Anak dari Abu Jahal. Abu Jahal musuhnya Nabi. Punya anak Ikrimah membela agamanya kandung. Jadi percaya kalau tafsir itulah Islam. Bila dia budak dari Habsyi Iran, tapi makhluknya top, fasetnya top, suaranya tidak percaya dari muadzin negara. Gila. Ubay bin Ka'ab hampir 30 yang menurut Nabi bacaan Ubay hampir mirip dengan kualitas bacaan Jibril juga Rasulullah SAW. Man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra ala Ubay. Siapa yang ingin baca Quran persis seperti Quran diturunkan, ngajio kepada Ubay bin Ka'ab. Akhirnya Ubay diangkat Umar bin Khattab jadi imam resmi di Masjid Nabawi. Cucu familinya kandidat, cucu ponakan kandidat. Orang lain sama sekali. Bukhari itu dari Rusia, bisa-bisa satu nasab dengan Vladimir Putin, bisa-bisa kami nggak tahu. Orang sama Rusia, tapi karena punya keahlian teliti tentang meneliti hadis, ya umat Islam sepakat menokohkan Imam Bukhari, imam tokoh di bidang hadis. Nggak ada hubungan famili dengan kanjeng Nabi Rusia. Mata empat, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali
semuanya orang biasa, nggak ada satupun yang keturunan Kanjeng Nabi. Tapi karena kapasitas keilmuannya, maka mereka sepakat menjadikan mereka jadi tokoh imam. Itulah Islam. Lalu, belakangan ada yang berpendapat ilmu harus dari situ, ngaji harus dari keturunan itu, nilai salawatan maulid harus dari keturunan itu. Ketika hal baru lain, jadi sopo. Kamu Islam jadi top. Enggak, tak PC. Bisa meruntuhkan apa yang lain. Itu dengan kualitas komunikasi, dengan ilmu, dengan dalil dan bukti. Dan itu butuh Baterai versi tidak mas. profesionalisme. Ada yang kita Maka kalau kita pakai Indonesia layanan ini lalu pastikan semuanya berintegritas. Nggak ada satupun yang habis, nggak ada satupun yang munafik. Semuanya ayo ya beda Allah. Plus ininya juga hebat. Ininya top, ininya nggak hebat. Jadi orang yang nggak lengkap sih, tapi bolak-balik kehabisan. Ininya top, ininya nggak top. Jadi orang yang nggak kena diakusi, tapi bolak-balik ngakusi. Barulah jadi kader yang nggak ngakusi, yang nggak bisa diakusi kalau dia sidik amanah. Bagaimana ilmuwan top, cerdas top, plus tapi itu apa? Si orang itu nggak punya tata bola, track recordnya jos, kemampuan berargumentasi jos, kemampuan menyusun kata, kemampuan membuat narasi, sistematis luar biasa. Sehingga dia bisa inovasi, nggak punya cacat moral, mampu menyampaikan dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami, diterima orang. Itulah tadi. Nah, kalau punya sifat itu, maka nggak usah lama-lama. 10 tahun Poltek pelayaran ini akan 2 kali lipat. Oh, kenapa? Tidak kita. Awalnya berhadap. Nah, saya kemarin bapak dosen di rumah, cobalah kita Pak Prof. Ini ada siapa? Ada dari KKP, ada dari mungkin kemarin investasi, kumpul bikin proposal kepada negara diajukan ke DPR untuk dianggarkan tak berapa. Satu misalnya mulai tentang kapal induk. Indonesia harus punya kapal induk bikinan anak negeri. Yang bikin Dari ngecas sudah mancep ya sejane. tapi izinnya dari 0%. Lalu saya iri dengan Taiwan. Taiwan itu negara kecil tapi soal ikan mengekspor. Karena dia punya kapal-kapal besar. Sekali berlayar sekitar 1 tahun, karyawannya 1.000 lebih anak TKI Indonesia. Kapal itu pulang. Ada yang sudah jadi pilot. Kami nggak tahu jenis apa yang dipilih. Ada yang jadi sarden, ada yang jadi minyak omega, kami nggak tahu. Ada yang jadi pupuk kompos, apa ini? Kotoran. Dasar kan dulu kan, macam-macam. Di open crane dikirim, ditambahin apa?
terus jadi kemungkinan semuanya bernilai. Dan karena punya kapal kayak begini, Taiwan jadi eksportir apapun yang berbasis ikan. Indonesia itu akan menghasilkan pada impor ini. Monggo. Terus Indonesia ini bikin kurang konser. Tolong ada penelitian biar dari timnya Agus Alilektor. Laporan dari teman-teman kami yang coba membuka ekspor ke Vietnam itu ternyata kami nggak tahu itu yang membuat aturan. Oh langsung. Nggak boleh langsung ke Vietnam. Isu langsung ya. Tapi harus ke Singapura. Nggak bisa. Singapura yang boleh masuk ke Vietnam. Nggak iso. Nah, Singapura beraninya. Bisa tapi bisa. Mana teman kami itu langsung foto berkas ke Vietnam. Kita nggak bisa. Mesti orang mafia. Baru aku ramah. Dan ketika ada langsung ke sana, Mau nang kene. entah siapa yang menangkal, itu sekian juta bibit dokter mati. Saya diberi video. Tutup. Ada sekian banyak hal betul-betul. Tutup langsung kita. Ada lagi ini mau. Banyak sekali yang Tulisannya gini. akan kajian Iya. proposal kedepan Indonesia punya kapal Lagi mau dua nih gua. kedepan Indonesia Mau cari lagi ini. Mau lagi ini. kapal besar menangkap Tadi kan aku nggak tahu kalau itu. dan kalau perlu angkatan laut dibuatkan kapal semi-semi Ini kok lagi. namanya kapal laut angkatan laut dan kapal penambang. Ces. Tapi karena melaut berminggu-minggu, melaut berminggu-minggu, kalau bisa sekaligus di situ dilengkapi fasilitas untuk bisa menangkap ikan di laut. Sehingga di kendali melaut di sampai ini, Tapi mau. Iya sih. saya kira demikian sekedar usul barangkali jadi pimpin nanti terus tahu dari proposal kapal ini Iya apa ini? Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas penyampaian yang telah diberikan. Untuk sesi selanjutnya, yaitu yang terakhir pertemuan silakan akan diserahkan langsung oleh Rektor Politeknik Perawanan Negeri Surabaya.
Bapak Anggung Kudus silakan Masyarakat kepada pemerintah daerah tahun 2024 Dr. Yusuf Budi Mustafa RAG. Dengan untuk ditemani dengan jajaran direksi namun dengan benar-benar untuk koordinasi bersama. Sebaliknya saya mengucapkan sebagai seorang senior pada suatu ini mengucapkan terima kasih banyak dan selamat malam untuk tinggi. Terima kasih banyak malam untuk sekali lagi terima kasih.
Wah, masih mulai. Bisa ini.